Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan secara singkat tentang peran Indonesia dalam hubungan antar negara. Nah, sebelumnya kita perlu tahu apa sih peran Indonesia dalam hubungan antar negara. Nah, peran Indonesia dalam hubungan antar negara adalah segala bentuk keterlibatan dan kontribusi Indonesia dalam menjalani kerjasama, komunikasi, dan diplomasi dengan negara lain untuk mencapai tujuan bersama baik di tingkat regional maupun global. Jadi, di sini kita memiliki satu contoh studi kasus tentang Indonesia menerima kekuasaan ASEAN tahun 2023 pada tanggal 13 November 2022 dalam upacara penutupan konferensi tingkat tinggi ke-40 dan ke-41 ASEAN di Hotel Sokha Phnom Penh, Kamboja. Presiden Joko Widodo secara simbolis menerima palu dari Perdana Menteri Kamboja Hun Sen. Penyerahan baru ini menandai bahwa Indonesia resmi menjadi ketua ASEAN untuk tahun 2023. Indonesia berkomitmen menjadi ASEAN sebagai kawasan yang stabil, damai, dan bermartabat, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan demokrasi. Presiden Jokowi juga menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta peningkatan kapasitas institusi ASEAN agar mampu menghadapi tantangan 2 dekade ke depan. Selanjutnya, ada pentingnya hubungan antar negara. Pentingnya hubungan antar negara ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu negara saling membutuhkan untuk mewujudkan tujuan nasional. Maksudnya yaitu negara sering membutuhkan bantuan negara lain untuk mencapai kemajuan ekonomi, politik, dan keamanan. Yang kedua yaitu hubungan internasional penting untuk pengakuan, kerjasama, dan perdamaian. Yang dimaksudnya yaitu hubungan internasional penting agar negara diakui secara global, bisa bekerja sama dan menjaga perdamaian. Yang terakhir atau yang ketiga, menciptakan perdamaian dunia. Tertulis dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Sesuai amanat pembukaan UUD 1945 alinea keempat, Indonesia berperan aktif dalam menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya ada arti dan faktor hubungan internasional atau hubungan antar negara. Seperti penjelasan sebelumnya, hubungan antar negara memiliki arti yaitu hubungan yang melintasi batas negara. Jadi, setiap negara menunjukkan alasan dan tujuan untuk menjalin hubungan luar negeri. Seperti halnya manusia, negara juga saling membutuhkan. Yang kedua adalah faktor. Sebelumnya, faktor di sini terbagi menjadi 2, yaitu internal dan juga eksternal. Internal sendiri termasuk faktor yang mempengaruhi dari dalam, seperti Indonesia ekspor kelapa sawit karena produknya berlimpah. Yang kedua yaitu eksternal, dari luar. Indonesia butuh teknologi pertanian dari Jepang. Jadi, di eksternal ini Indonesia mengimpor suatu barang untuk masuk ke Indonesia karena kebutuhan negaranya. Yang keempat yaitu bidang hubungan internasional. Bidang hubungan internasional maksudnya yaitu menjelaskan bentuk kerjasama antar negara. Contohnya politik. Politik Indonesia mengadakan perjanjian batas laut dengan Malaysia. Selanjutnya ada ekonomi, yaitu perjanjian dagang Indonesia hingga Amerika Serikat soal nikel. Selanjutnya ada sosial budaya, yaitu seperti pertukaran pelajar Indonesia ke Korea Selatan. Yang terakhir ada pertahanan, yaitu latihan militer gabungan Indonesia dan Amerika Serikat atau Garuda Shield. Asas hubungan dalam negara. Asas teritorial dalam hubungan antar negara adalah prinsip yang menyatakan bahwa sebuah negara memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk mengatur hukum di wilayahnya sendiri. Antara lain, kedaulatan negara, penerapan hukum, batasan, dan hubungan internasional. Yang kedua, asas kebangsaan. Asas kebangsaan dalam hubungan antar negara menyatakan bahwa setiap warga negara tetap terikat dengan negaranya, bahkan jika berada di luar negeri. Ini berarti hukum negara asal tetap berlaku bagi warga negaranya, dimanapun mereka berada. Yang ketiga, asas kepentingan umum adalah hubungan antar warga negara, berarti setiap negara memiliki wewenang untuk melindungi dan mengatur kepentingan masyarakatnya, tanpa dibatasi oleh wilayah teritorial. Yang keempat, Pacta sunt servanda, yang berarti perjanjian harus ditepati.
yaitu prinsip fundamental dalam hubungan antar negara. Asas ini menegaskan bahwa negara-negara harus mematuhi kewajiban yang timbul dari perjanjian internasional yang telah mereka buat. Kelima, equality right dalam hubungan antar negara menegaskan bahwa semua negara memiliki kedudukan yang sama di bawah hukum internasional. Ini berarti tidak ada negara yang lebih tinggi atau lebih rendah dari negara lain. Dan yang terakhir adalah keterbukaan. Dalam hubungan antar negara berarti negara-negara saling berbagi informasi secara jujur dan adil. Antara lain, definisi keterbukaan dan tujuan keterbukaan, manfaat keterbukaan. Selanjutnya, peran Indonesia di dalam organisasi internasional atau antar negara. Maksudnya menjelaskan kiprah Indonesia di Indonesia. Di dunia internasional, contohnya di PBB. Indonesia kirim pasukan penjaga perdamaian ke Lebanon dan Kongo. PBB sendiri didirikan pada 24 Oktober 1945. Organisasi ini memiliki anggota hampir seluruh negara di dunia, dengan tujuan untuk menciptakan perdamaian dunia, memajukan hak asasi manusia, dan mendorong pembangunan internasional. Yang kedua, di ASEAN, Indonesia menjadi ketua tahun 2023 dan menjadi tuan rumah KTT ASEAN. ASEAN sendiri ialah organisasi regional negara-negara Asia Tenggara yang didirikan pada tanggal 18 Agustus 1967. Dengan tujuannya yaitu untuk memperkuat kerjasama di bidang politik, ekonomi, keamanan, dan sosial budaya antar negara anggotanya. Selain itu ada APEC dan OGI. APEC adalah Asia Pacific Economic Cooperation, forum ekonomi yang dibentuk pada tahun 1989 dan terdiri dari 21 negara di kawasan Asia dan Pasifik. Fokus utamanya adalah memperkuat pertumbuhan ekonomi, perdagangan bebas, dan investasi di kawasan Asia Pasifik. Dan yang terakhir OGI, Organisasi of Islamic Cooperation atau Organisasi Kerjasama Islam, didirikan pada tanggal 25 September 1969. Organisasi ini beranggotakan negara-negara mayoritas muslim dengan tujuan meningkatkan solidaritas umat Islam, memperjuangkan isu-isu dunia Islam, dan menjaga perdamaian. Kesimpulan dari penjelasan tentang peran Indonesia dalam hubungan antar negara, yaitu Indonesia berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dan kerjasama internasional, politik luar negeri bebas aktif, tidak memiliki hak tetapi berkontribusi aktif, hubungan internasional antar negara penting untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Dan pesan terakhir yaitu kita sebagai generasi muda harus mendukung Indonesia di kancah internasional. Misalnya dengan menjadi duta pelajar atau aktif di program pertukaran pelajar.